أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazkira wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wa hathala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha awadillah mardatihi wa kurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid'illah radhiyallahu ankum. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya banyak jumlahnya. Kami telah menyebutkan sebagian darinya dalam kitab Risalatul Mu'awanah, maka bacalah jika engkau ingin mengetahuinya. Baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Haqqul muslimi alal muslimi sitatun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 perkara. Fakila, maka dikatakan, maka mereka bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa hak-hak muslim itu ya Rasulullah? Qala, nah ini dah yang penting nih, tak amalkan gak ada. Ijalakitahu fasallim alaihi. Nah, ini yang penting. Hak muslim, seorang muslim ini bila pian mengamalkan ini, insya Allah kada ada lagi yang namanya behirian, bahasa sangkalan, karena saling mendoakan. Nah, yaitu hak seorang muslim terhadap muslimnya, idza laqitahu, apabila mereka itu saling bertemu, fasallim alaihi, maka saling memberi salam. Ini kada berselisihan, ya berpaling muha. Gara-gara ya bahari berabut pacar sampai ke Tuhan. Ini hak mengatakan hak adanya, hak itu kewajiban bagi masing-masing. Bilanya siapa yang memulai, berarti inya yang paling banyak dapat. Nah, hak adanya wajib. Nah, wajib keduanya. Bilanya bertamu, ini sama-sama wajib. Nang mana nang memulai. Bila nang memulai, ini bagus. Nah, ijalaki tahu fasallim alaihi. Nah, bilanya bertemu, berjumpa, saling memberi salam. Nah, berilah salam kepadanya. Jadi jangan menghadangi bertetungguan. Akhirnya karena bertetungguan, ya ada salam akhirnya. Nang saya kong menghadangi. Nah, ya Allah, jadi pertama haknya, kewajiban kita bila bertamu saling memberi salam. Makanya juga salam ini karena kada tapi diamalkan di rumah tangga kita. Akhirnya apa? Ya ketika nang kita beri salam tuh, assalamualaikum, gih, ya, jawabannya gih. Maka tahu jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga assalamualaikum, bertunduk kepala aja, berangguk, sudah.
Karena kadang terbiasa di rumah tuh kadang terbiasa saling memberi salam. Bilanya saling terbiasa, maka ketika ada yang mengucapkan salam, maka insya Allah mulut kita ini otomatis menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu otomatis tanpa di program lagi, langsungnya otomatis lah pasti akan menjawab salam tersebut. Nah, coba pian burung beo tuh dilajari bisa ya, burung beo tuh nah siapa nang bisi burung nang bisa pandir tuh bila ada assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam ya kan? Burung dilajari bisa. Karena dibiasakan maka bisa, apalagi manusia amun dibiasakan maka otomatisnya ketika ada mengucapkan salam Waalaikumsalam, atau bila terbiasa sudah memberi salam maka setiap dia bertemu berjumpa dengan saudara muslimnya maka otomatis mulutnya nih Assalamualaikum, nah, itu otomatis sudah hak, artinya kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ijada'aka fa'ajibhu. Nah, bila ada tetangga saudara muslim kita nambah undangan lah fa'ajibhu, maka kabulakan, datangi lah. Lu datang jombang lebih baik, cuman parak doa. Bang, tetangga apa ini parak doa? Semakin dekat tetangga kita, apabila ada undangannya, harusnya semakin kita bersungsung datang. Ini kada. Nang tahun nang imbah parak makanan hanya cungol. Makanan datang tahun ini 3 tangkop pulang. Gancong pada nang beduhuk nang lawas di dalam. Bulik pendahuluannya pulang, rokok panitia dibawanya sebungkusan, terlalu. Tapi kan dari sinilah, ada seikong, berarti lebih pada seikong. Ada di sini kan ada. Ya Allah, bila wa ijada'aka fa'ajibhu, bila ada saudara muslim kita nang mengundang kita, maka kabulakan hajatnya, datangi. Nah, maksud itu datangi, jangan kada datang, penuhi undangannya. Wah, ini kita nih nah, ngalih bana sudah dihilangkan nang paduki payah amplop tuh ngalih bana sudah. Itu kewajiban, kada amplop harus datang. Kan ada terakhir tuh tembaknya tuh kan tuh. Ngalih benar sudah dihapus. Maka orang nang menerima nanu ini perlu kisah nang anu lah. Kalau soalnya mau kada diundangnya ada aku datang, ya Allah, fardu kifayah. Allah. Jadi apabila wa ijada'aka fa'ajibhu. Yang ketiga, wa ijas tansahaka fa'ansah lahu. Nah, apabila sahabat kita, saudara muslim kita itu lah inya meminta nasihat, maka berilah nasihat. Bila orang tuh datang meminta nasihat lawan kita, berarti orang itu menganggap kita nih lah patut memberi nasihat. Ya kada mungkin orang meminta nasihat itu lawan orang nang kada patut, kada mungkin. Pasti ia menganggap bahwa kita itu baik kurangnya lah, lebih banyak ibadahnya lah. Artinya ia merasa kita tuh lebih baik dari inya. Lalu nya hakon meminta nasihat, kada mungkin sembarangan orang meminta nasihat tuh. Nah.
Pian kenal kada imbah datang misalnya duduk di pasar ada orang pina anu memberi nasihat atau kada mungkin pasti pian kenal dengan orang itu bagaimana setidak-tidaknya pian tahu akhlaknya nang kayak apa, agamanya nang kayak apa. Nah bila ada yang datang maka beri nasihat, jangan nang kisah nang aku kada pantas beri nasihat, aku ini sama aja nang kayak ikan nang bon ahli maksiat juga, jangan. Bila sudah beri nasihat tuh, nah beri nasihat. Ujian Nabi Muhammad apa? Balag nih walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Beri nasihat tuh ya, paraki Allah, udah gitu aja. Bilanya dalam keadaan dapat ujian sabar, nah itu nasihat tuh. Bilanya dapat nikmat syukur dengan ikram banyak-banyak beribadah, itu nasihat. Ini kada. Nah, mau yang tawadu, aku ini kada pantas. Aku ini orang yang banyak dosa juga kada pantas memberikan nasihat bahwa walok gini nih. Karena orang meminta sudah, meminta. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini juga nih kadang-kadang. Wa ija atasa, apabila saudara muslim kita itu wahin, nah mun bersin misalnya kita tahu wahin bersin, fahamidallahu fasammidhu, nah maka bilanya inya itu bersin dan mengucap alhamdulillah, maka doakanlah ya dengan yarhamakallah atau yarhamakillah bila berbinian. Yarhamakallah, yarhamakillah. Nah, doakan. Nah, bilanya wahid, alhamdulillah jadinya. Yarhamakallah, yarhamakillah. Doakan. Nah, bila sudahnya mengucap alhamdulillah, maka hak dia mendapatkan doa dari kita dengan yarhamakallah. Nah, dia jarang mengamalkan tadi ya, alhamdulillah berdiam. Orang doakan. Tulang keempat. Yang kelima, wa ija marida fa'udhu. Nah, apabila inya sakit, tengok, jinguk, lihati. Nah, cuma melihat ini jangan orang diawas-awas, ditakutani, jangan. Ini sekali beelang nang garing tambah garing imbah kita bulik. Nah asalnya mulai sudah nang hendak sudah hendak ampe bertambah mulang penyakit. Ditakutani orang. Anu semalam aku kayak ini juga bisa keluarga penyakitnya sama benar ikam nih aja. Ada lawas meninggal orang dihimungi akan lah diberi semangat inya supaya lakas ampe, diberi semangat ini supaya ada keinginan sembuh. Ini kada ditakutan nih, ya Allah. Begitu pulang makan jadi hantu, pulang matinya aja, oh ya Allah. Kasihan orang garing tambah garing sampai mati jadi hantu. Allah. Nah, itu yang kelima. Nang wa ijamata Fatba'hu. Nah apabila inya meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Nah ini jelun dari nampak tuh kipayah sudah terbiasa amplop. Malih badan mengumpulkan bila kada amplop. Aku kan ada undangan pangnya. Kada dihabari. Seorang mendengar tuh kada dihabari lagi sudah wajib datang bantu kipayah. Hak muslim kita. Hak inya artinya wajib bagi kita datang. Kada dihabari, kada mau undang, waluh ini. Kita waluh harus ini. Dula kita berdua aja kita balik berai. Tenang aja kita. Waluh berjarang bujur ini nih. Masa bantu kipayah menghadangi undangan kayak pengantenan Ya Allah. Orang lagi dalam duka, undangan kayak pengantenan ada pikir ya pian.
Artinya bila sudah ada kabar diumumkan di masjid, di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Abdullah, ya Allah, hamba Allah kan ya, Abdullah itu hamba Allah, Abdul ini anu aja, anggapan dana ini, ya Allah. Abdullah hamba Allah, ya Allah, mendengar itu artinya sudah undangan, kada perlu lagi orang ahli warisnya itu beristilah datang ke rumah kita, anulah kayaknya datanglah Fardu Kifayah jam sekian orang lagi dalam keadaan dapat musibah, kada terpikir lagi nyana hendak nang kadang-kadang kada usah keluarganya soalnya kada tahabari saking anunya lah. Ini sekali dong pandir aku dihabari apa kada diundang kada datang ya Fardu Kifayah, padahal aku lawan arwah ini kawan baik. Nah, ini waluk sama sekali kawan baik jangan datang, itu tanda lain kawan baik, ya Allah. Nah ini kena sudah terbiasa amplop lalu ngalibana menghilangkan, ya Allah. Sudah terbiasa siapa nang mau mulai amplop tuh pada paham juga. Nah, lalu akhirnya bila kada beramplop kada datang, nang walok sama sekali pulang mantang-mantang beramplop, nang kada bisa Fardu Kifayah, ya empat jam Fardu Kifayah, hapuk lalu, kan, nang diuntingnya, itu tadi isinya itu bang, aku biar kamu jadi nampak itu 4 orang aja, kada tahu nang rukunnya apa, Allah kan. Banyak tuh nang gitu nang, apalagi bila amplopnya ganal, orang nang sugih kan nang meninggal mana 2,5 amplopnya, Fardu Kifayah, 2 kali 3 kali ganti bajunya, 3 kali amplop dapat, takutnya apa bacanya 4 kali orang takbir aja, bila ujung Khair jualnya, pokoknya bersaksi aja, Allah. Nah, bila apalagi sudah nang tetangga kita nang di kampung kan perlu lagi undangan, tuh hak sudah kewajiban kita. Sebagian hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang paling dituntut adalah nasihat dalam agama, ini yang paling dituntut. Makanya ujar Al-Quran itu apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu masih dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, beriman lawan mengerjakan amal-amal baik, amal-amal soleh. Nya ada juga yang beriman tapi kada sembahyang. Ada juga yang beriman, orang puasa, ada puasa. Dakwahnya Islam. Tahu lah wajib, tahu. Kenapa kada puasa? Kada sanggup lagi. Kada sanggup terus. Saya mau kada bisa mencoba. Ini setomat lagi kita bulan puasa. Nah, kada terasa. Ya, iman ispo, nah ada terasa deh. Kada lawas lagi. Mengatakan pulang nang ada hutang puasa gadis-gadis, ibu-ibu bajari lajui hutang lah, hutang itu dibayar, jangan ditimbun, bayari. Nah, nasihat agama ilal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang mereka selain beriman, selain melakukan amal-amal kebaikan juga saling nasihat menasihati dalam hak, dalam kebenaran. Nah, dalam kebenaran itu apa? Jangan dikatakan tetangga nang salah, tetangga nang lalai, dinasihati. Bila kada kawajuan jurun paliugari binafsihi, apakah dengan apa? Yadaihi, bila kadang dengan yadaihi dengan tangan gitu, dengan lisan kita
Nasihat, bila pada aku dengan nasihat, dengan dengan galbu, dengan hati mendoakan inya, mudah-mudahan nakas taubat kembali ke jalan Allah. Iman itu yang saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan berlomba-lomba dalam syar. Fastabiqus syar, berlomba-lomba dalam keburukan, jangan. Allah, itu hendak bulan Ramadan, siapakan kadakawan membukakan orang puasa dengan nasi, dengan wadah banyunya barang. Ya Allah, kadakawan kurma sekilo, ya seperempat kilo barang. Berlomba-lomba tolong menolong dalam kebajikan. Kadakawan juga obat menyumbang, ayo menyimpulkan. Nah, imbah orang buka atau waktu hendak buka menyusunyakan. Nah, ada juga tuh andilnya. Nah, karena pahalanya berlipat-lipat di bulan puasa nih Allah berikan. Dan mendorong untuk mentaati Allah. Nah, jadi saling mendorong untuk saling taat kepada Allah. Apalagi setiap Jumat tuh kan. Menyatakan khatib itu berwasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayuhan nas, ya lancap ya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah, aku berwasiat kepada engkau usikum wa iyaya bittaqullah, untuk takut lawan Allah, taat lawan Allah. Rumah tangga kayak itu juga, laki bini saling mengatakan, kak kita ya sembahyangan kak sembahyang berjamaah kak. Karena bila kada kawat tarawih di masjid, di rumah lawan laki, biar nang imbah walad dolin amin rukuk mah itu kada apa-apa. Mau salat Fatihah kada hafal, liwar mana laki nih Fatihah kada hafal, atau nak hafal juga kolhu samaan surahnya 20 rakaat kada apa-apa, anda jadi masalah. Ya Allah, tapi pun bini menangis di belakang kehimungan mendengar suara laki jadi imam. Biasa lawan kaum, lawan imam masjid, ini laki yang jadi imam kayak perasaannya. Cacak, cacak. Sebagian hak-hak yang terpenting bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah menutupi kejelekannya, menutupi aibnya. Ini nama panjang sudah hilang. Baru kita berkisah tentang kejelekan kawan, kejelekan tetangga kita. Lah, ya julun terbalik. Wah ini manusia, dipadahi orang ratu gosip kada sarik, imba dipadakan tukang gibah sarik. Padahal maknanya sama. Ratu gosip lawan tukang gibah sama. Ratu gosip lewat juga, mau bangun langsung kehimungan, imba dipadakan tuh tukang gibah sarik. Kenapa ini banyak tukang gibah? Pada sama, ratu gosip tetap sama. Ya Allah, sama tuh maling duit lawan maling ayam. Maling duit itu pada harap pada maling ayam. Mun ayam paling larang berapa? Mun ayam Bangkok anggap ada jenis sejutaan lah harganya lah. Tapi maling duit nang korupsi jutaan ya, ada nang MM-an. Ya Allah, janganlah menceritakan aib
tetangga, jiran, siapapun jangan. Ini kada ya Allah, niatnya menceritakan tuh untuk ya supaya orang benci, ikut membenci kepada yang diceritakan. Ilmu itu menghilangkan kesusahan saudara muslimnya bila kita mampu. Bila kita mampu hilangkan kesusahan kawan. Ya Allah, nang kawan hendak nang ini kada mampu lagi tukarakan. Jiran tetangga kita yang pada satu waktu kesusahan beri kelonggaran. Ini bulan puasa ini bulannya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau bisa memenuhi daripada kebutuhan, tahu tetangga kita, jiran kita, saudara muslim kita dalam keadaan kelaparan, beri makan. Ini kada tiap tahun umroh, tiap tahun naik haji, tetangga kelaparan kada tahu. Percuma ibadah hajinya, percuma ibadah umrohnya, amun tetangga masih kelaparan. Menolong orang yang teraniaya, dianiaya tolongi menkawa. Orang teraniaya ini ya biasanya masalah dunia, masalah hutang piutang, masalah warisan. Jadi ditolongi bila kita mampu. Membantu orang yang lemah, orang yang lemah, yang ditindas, dijolimi, bila kita mampu, lindungi mereka. Menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, menyayangi orang yang lebih muda. Sayang, betul-betul sayang, bukan sayang ada maksud. Ini sayang soalnya diambil bini anom. Untung jadi ambil bini anom ada nang lah. Innalillah nang apa? Apa bahasa? Dicabuli, ya Allah. Jangan mengganggu salah seorang muslim, jangan diganggu. Kan ada lagunya, janganlah diganggu. Lagi haratan munjun tuh husuk orang jangan dikajut-kajuti, jangan diganggu-ganggu, bisa bakal lahian. Wah abot mulai ti pelampung pian kajuti, pian timbai kalau batu pelampungnya abot tuh kan. Jangan mengganggu. Apa aja, yang penggangguan itu macam-macam bisa lewat nang musik, nang nyaring-nyaring, nang bata pada saat bisukan toh, gedagum. Kadang tuh tangga di sebelah sakit gigi, kada tahu kita. Semakin nyaring musiknya semakin gedagum gigi orang nang kayak kadian dicatok nang kayak apa. Jadi macam-macam gangguan. Dengan masakan bisa juga mengganggu. Mau nyangat telang, mau mantari kada. Tetangga makan mencium kenyamanan, harap-harap sudah diantari, soalnya diantara mengganggu juga tuh. Macam-macam gangguan nih. Jangan meremehkan. Ini kadang-kadang kita nih diberi rezeki sedikit, nikmat sedikit, pina naik kehidupan sedikit, pina usaha, pina nyaman melihat nang kawan, mulai bahari kayak itu jadi hidup, meremehkan orang, nang kayak seorang masuk surga sudah, jangan, belum tentu orang yang meremehkan tuh lebih hina dari kita, jangan, siapa tahunya lebih mulia di sisi Allah. Dan jangan menghinakannya, menghina, menyembati macam-macam. Ya Allah, itu hati rigat tuh.
Dan jangan mengejek dan jangan mengolok-oloknya. Nah, artinya bilang sesuatu nang kita lah kada suka, maka orang lain pun tentu kada suka juga. Kita kada suka dihina, orang lain pun kada suka dihina. Kita kada suka diejek, orang lain pun kada suka diejek. Jangan mengejek, jangan menghina, jangan meremehkan. Dan janganlah ia menipu seorang muslim. Nah, menipu, kasihan orang menjual tanah, menjual kehomaan sebagian umrah, kali ini bawa kabur duitnya. Ya Allah, menipu dengan atas nama ibadah tisahnya tadi, kasihan orang. Tohok mencari lah sekali ditipu orang. Jangan dengki dan dendam kepadanya, ini ngalih. Lah apabila apalagi bila sudah pernah tersoal ngalih benar nih, menghilangkan nang sakit hati, menghilangkan nang iri berat nih. Dan jangan berburuk sangka kepadanya. Nah, berat juga nih. Kadang kita nih karena nang buruk sangka berdahulu lan orang. Lah ini menyambati lawan orang. Nah, hati kita sudah berburuk sangka. Ia harus memperhatikan urusan kaum muslimin. Nah, apalagi karena ini bulan puasa. Perhatikan urusan kaum muslimin apabila kita memang ada kelebihan. Gembira apabila mereka gembira atau senang. Nah, kita ini kebalikannya. Bila kawan, tetangga, jiran dapat musibah, kita nang himung. Bila tetangga dapat nikmat, senang, kita nang pusang. Terbalik, orang gembira apabila mereka mendapatkan kegembiraan, senang. Ini kada. Bersedih apabila saudara muslim kita mendapatkan kesusahan. Ini kada, ya terbalik tadi. Saudara muslim kita dapat kesusahan, kita berselamatan. Baca manakib, tolong ngambil aja. Baca manakib, kabul hajat ulun. Kenapa aja ulun? Tetangga kena musibah, bipaya kabul doa ulun. Pada baik lalu hati. Ya Allah. Ulun dapat kesusahan, ya nang himung. Sedih. Ingatkan bersedih. Mencintai mereka sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu dari kalian dikatakan beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai li nafsihi, mencintai dirinya sendiri. Ngalih juga nih. Kita kalau cinta lawan orang yang baik lawan kita. Namun orang yang mulai dahulu pun ada sembari rokok ada suah, mulai makanan ada suah, bilang rokok kita handang diisapnya. Ketika makanan kita taruh sembayaringnya, ngalih nih, hendak cinta nang kayak ini. Ya. Apalagi cinta lawan orang yang telah berbuat kada baik lawan kita, berat benar. Kira dol. Adol nih sampai kada ditanggung biniannya dia. Kena lepas janji tadi. Wah, jangan janji dulu ya. Ini zaman bukti. Dulu jangan zaman bukti, lain zaman janji. Cuma resikonya banyak janji itu ya. Ini kada diherani orang lagi tadi. Ya Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak seorang dari kalian beriman sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bilanya kawan mencintai saudara kita sama seperti dengan diri kita, berarti iman kita bujur. Makanya ketika sahabat Nabi nang 3 dalam peperangan yang sama-sama memerlukan air,
Sama-sama dalam keadaan kehausan. Nang satu ikamnya berdahulu karena ikam lebih memerlukan ujian nang sekunya ikam nang lebih memerlukan. Nang sekunya ikam akhirnya ketiga-tiganya meninggal ada nang minumnya karena saling mendahulukan tadi itu. Nang ada ini bisa nang padakan ikam berdahulu bisa dihabisakannya langsung. Allah. Dan sabda Nabi kita Muhammad SAW lagi, al-muslimu lil-muslimi kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang muslim terhadap sesama muslim lainnya seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan bagi yang lainnya. Saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling kuat menguatkan. Seperti itulah persaudaraan muslim kita seharusnya. Seperti bangunan yang saling menguatkan. Ini orang sugih misalnya, kada kawannya sudah duitnya, tenaganya pulang. Makanya ketika ada seperti ikam duitnya aja, tenaganya kami, saling menguatkan jadinya. Saling berbagi di dalam tadi kebaikan. Tapi bila nak hendak menguasai semuaan kena kawa. Jadi seperti bangunan yasuddu ba'duhu ba'dan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan Nabi kita bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan urusan kaum muslimin, laisa minhum, ujian Nabi Muhammad, maka ia bukanlah termasuk daripada golongan mereka. Ada tahu-tahu untuk urusan kaum muslimin, ada tahu-tahu, maka bukan termasuk daripada golongan mereka. Ini sorangan nih hidup tuh. Laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami, ujian Nabi Muhammad, man lam yarham sagirana, yang tidak berkasih sayang kepada sagirana yang anum-anum, yang muda-muda, wa yuwakkir kabirana, dan tidak menghormati nang tuha. Makanya berat nih. Ini orang Tuhan kadang-kadang jadi urutan kekanakan, karena yang Tuhannya juga kadang mencontohkan, akhirnya jadi urutan kekanakan dulu nang Tuhannya juga katanya mau ulut, nang Tuhannya kada sayang lawan kekanakannya, itu rancak mae. Sulun wanti-wanti bila ada kekanakan nang di masjid bergayaan dihatakan. Jangan ditagur, disangiti. Dihatakan ni tambah permainan di masjid tu, artinya bagusnya permainan di masjid. Ini kada ditagur, akhirnya jarak. Ada Amang Bakri jaga kanakan kada wani kekanakan kena ke masjid. Sidin penyangkitan di masjid. Lihatakan kena bulan puasa Nah ada kekanakan nang misalnya nang ketika tarawih nang kuciak lihatakan dulu kada apa-apa. Ini kada dimamahinya anak orang, kada terima abahnya bakalahian Tuhan sama Tuhan. Bilanya hendak menagur bari duit, paling nyaman sudah. Makanya orang Tuhan di mana di Hadramut tuh bila kemana-mana ada membawa nang gulaan, permen. Jadi bila nyaman kekanakan dilunginya kekanakan gulaan, apa nang permen tuh. Ya nang duit kan 2.000 2.000 berdiaman lah orang lagi sembahyangan kan naiknya daripada disaliki. Buang benar bukan kekanakan nih mana paham. Kita bahagia kayak itu juga. Ada pintar lalu orang sembayangan abut, masaknya masa rame. Ini kada usah nang sambil sembahyang dia bergegayaan kita betul tunjulan duit kayak kita bahagia juga ya Allah. Ya ada.
nang kawan kena rokok ditunjuk, nah kita bahari kayak apa? Nah kayak itu pang ini anggap oh ya kayak kita dahulu juga. Ya, ini kan dia dimamahi mentang-mentang Tuhan. Pada pintar lalu nih anak siapa aja sari kabarnya namun anak. Ya, karena dilajari kahnya. Mah kita bahari nah kayak apa kayak tujuh sudah. Lah, untung kakanakan bermainan di masjid. Mau di tengah jalan Pak. Jalan raya. Ayo mau ada langgar kendaraan, langgar motor. Lah. Untung masih bermain di masjid itu, untung kada ada anunya. Banyak untungnya. Mun sudah kena kada ada lagi nang suara kakanakan di masjid, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Islam akan hancur. Nah, jadi dikatakan, jadi berteknik. Nah, siapa nang kawa berdiam, kena paman bari 5.000. Nah, jangan menagurnya nang gitu. Nah, kena nang hakon 4 tarawih, kena budikannya paman bari 10.000. Nah, berabutannya kena enak sembahyang. Ya, berteknik. Kita bahari nah apa bila orang sama kayak menyangit kita ulu-ului pamannya akhirnya. Ya, itu pang kita bahari kayak apa juga. Nah. Dan sabda Nabi Muhammad SAW lagi, man gasyana falaysa minna, barang siapa nama nipu kami bukan golongan kami, ujar Nabi Muhammad. Nah, menipu lah, menipu ini berat tuh. Ya Allah. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman al mazluma. Unsur akhaka zaliman al mazluma, nasihati. Tolonglah saudara kalian yang dalam keadaan aniaya atau teraniaya. Nah, aniaya atau non teraniaya artinya tolonglah saudara kalian yang dalam keadaan zalim dan juga menzalimi. Faqala rajulun, maka salah seorang bertanya, unsuruhu ijakana mazluman. Artinya bila orang itu teraniaya atau dianiaya, kita ini nyaman menolongi. Pakai patan suruh zaliman, bagaimana menolong orang yang menganiaya? Menolong orang yang menganiaya, yang berbuatnya yang kayak apa? Nang dipukuli orang, kita tolong nyaman, bawa ke rumah sakit, diobati, bawa ke mantri, nyaman nah. Orang yang mau makan ini kayak apa menolongnya? Orang yang telah memukuli ini kayak apa menolongnya? Maka Nabi Muhammad qala Rasulullah tannahu minaz zulmi fajalika nunratul lahu. Nah, dengan kita bisa mencegah ia berbuat zalim, itulah cara kita memberi pertolongan kepada inya. Adul misalnya anak hamuk mau parang sudah. Kalau hamuk patah hati deh, ditolak. Kalau utuh diserangnya misalnya, utuh diserangnya oleh Abdul, kita tahu, do, jangan dulu, kena ngalih, timbulkan ke penjara, 2 kali patah nih, sudah patah hati pulang kan, masuk penjara, patah halal pulang kena kemana-mana. Nah itu cara menolongnya, jangan dulu sabar dulu. Lain jodoh hikam, dulu sudah syukuri yang ada dulu, sabar aja. Nah itu cara menolongnya, jangan sampai Abdul dihamuk, Abdullah dihamuk. Ini kada melihat Abdullah hamuk, aku kayak tujuan dulu semalam jadi tolaknya juga, mau tambah hamuk Abdul. Dihabuinya, jangan dihabu-habui ulang nang lagi emosi itu, jangan dipanas-panasi. Nah, didinginakan, bila hendak dingin lagi caburakan. Siram non banyu. Kan bila orang emosi, marah aja Nabi, laka-lakas mengambil air wudhu supaya hatinya dingin. Nah, supaya pikirannya tenang. Nah, makanya bilangnya orang nang pinah hama-hama tuh siram non banyu. Nah, caburakan, insyaallah tenang namanya. Nah,
Tapi jangan bisa tambah hamuk kena adul. Dan sabda Nabi Muhammad SAW lagi, la tahasadu. Nah ini, janganlah saling mendengki, iri hati. Iri hati ini paling aneh, penyakit awal. Iri hati ini penyakit awal. Maka penyakitnya ini bisa membawa komplikasi bawaan. Lah, bila sudah tahasadu, lah sudah saling dengki, lah bahaya. Jangan saling iri hati. Lihat akan rezekinya Allah kada salah beri rezeki. Lah, orang dapat nikmat jangan sarik orang nang diberi nikmat. Lah, ini sarik orang diberi nikmat ya hasut tadi. Iri. Allah nang memberi, malah kita sarik. Ya Allah. Ini misalnya Abdullah berbagi duit, pian kada dapat, bola sarik. Sarik non Abdullah bola. Kenapa ikan kadang bagi aku dol? Kamu ada apa sakit hati kalau aku? Mah, jatuh duitnya habis, ikan lambat datang. Ya Allah. Kan karena banyak orang bilang anak belum puasa ini dapat ini berbagi-bagi. Bila kada dapat, berarti kada rezeki aku. Sudah. Ini kada membakal datangnya kayak papi ini membakal kada pintar lalu membagi. Membakal pulang salah. Dia membakal aku sesuai data, aku bagi. Ikan kada ada ngarannya. Siapa nama anunya? Mencari siapa nama mencatatnya pulang. Ada habisan. Sudah, dan rezeki aku. Ya Allah. La tahasadu wa la tanajasu. Nah, dan jangan saling tanajasu, lah, saling memusuhi. Nah, pemusuhan gara-gara berambut pacar, saling kada betaguran. Tahan 3 tahun kada betaguran. Gara-gara nang Abdullahnya mah kami himbong. Nang kada betagurannya sampai ini nah bermusuhan, Abdullahnya kawin sudah. Coba dipikirkan kepintaran. Nang dirembutakan kawin nang lain, seorang bermusuhan semua ini. Iyalah bungul benar kita nih harusnya kayak itu berpikir. Kenapa sampai kita nih nang baka ini nah gara-gara dullah. Sekalinya dulahnya kawin sama binian lain pulang. Keker dul. Nah, jangan. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Benci jangan. Wala tadabaru, dan jangan saling menjauhi. Itu bila sudah benci, berjauh toh. Nang dulu rakat kemana-mana sarantang seruntung tahuwal ada benci. Ada besti lagi tuh. Takutnya sih kong mana dulu anu bet. Cari seorang. Takutnya bilang sih kong Humaydi mana dulu bet. Sakit barangnya ya bet. Saling membenci sudah. Dulu mah kan serantang seruntung maunjun berdua berkendaraan. Kemana-mana berdua, ke pengajian berdua, meliput apa, bila meliput media berdua, keker sana keker sini pak. Wah ini kan masing-masing dulahnya kemana, Humaydinya kemana. Takutnya saya kok bah sakit biba barangnya. Ada senang rokok kawan terus di palar. Jatuh belum kayak Humaydi mana bib bah alih makan kada so bayar awak mah saling memburukan jadinya. Ya Allah. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadatallahi ikhwana. Dah, imbah jangan saling memusuhi, saling membenci, saling menjauhi. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual oleh orang lain. Nah,
Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual orang lain. Seseorang muslim itu dikatakan berbuat kejahatan ayah kira akhahul muslim, yang dia telah daripada menghinakan daripada saudaranya atau menganggap remeh saudaranya. Itu sama telah berbuat keburukan kepada saudaranya dengan nama anggap remeh aja. Beh. Ya orang datang misalnya, beh, model sinis kah? Melihat adul, beh. Ya. Model itu kayak apa ya? Melihat saudaranya ini seakan-akan saudaranya ini kayak rejat, kayak najis, kayak orang yang banyak dosa, nah. Beh. Nah, itu sudah cukup dianggap itu telah berbuat keburukan terhadap saudaranya. Kullu muslimi ala muslim haramun. Nah, setiap seluruh muslim kepada muslim yang lainnya haramun damuhu, haram atas darahnya. Wa maluhu, haram atas hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Artinya haram kita sampai membuat keluar darah, sampai mengambil hartanya, sampai menghilangkan kehormatannya. Jangan. Nah, kita jaga darahnya, kita jaga hartanya, kita jaga kehormatannya, kita jaga. Nah, kehormatannya itu jangan mau aibnya. Itu termasuk salah satu menjaga kehormatannya. Walaupun kita tahu perbuatannya itu memang betul terjadi tidak baiknya, tapi jangan kita ceritakan. Ya Allah, jam 10 dah. Dan sabda Nabi kita Muhammad SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Nah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa, ujar Nabi Muhammad, yang menghilangkan kesusahan dari seorang saudara mukminnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kuribat dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Nah, dan tetangga kita, saudara muslim kita yang kelaparan, kita hilangkan kelaparannya. Nah, kita belikan makanan, maka nanti di hari kiamat Allah akan menghilangkan kesusahan yang akan terjadi kepada diri kita. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, maka barang siapa yang dia memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, memudahkan orang dapat kesulitan, yang tolongi hingga hilang kesulitannya, maka Allah berjanji akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Nah, wa man satara musliman, nah barang siapa yang menutupi aib keburukan saudara muslimnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia, kesalahannya di dunia, dan juga di akhirat ditutupi oleh Allah. Bila kita menutupi kejelekan saudara kita, bilanya kita antar kesana kemari berkisah, maka kadalawas karena apa, kejelekan kita pun akan diungkapkan oleh orang lain. Wallahi fi auni al-abdi, nah maka al-abdu fi auni akhihi. Ujar Allah akan selalu wallahi fi auni al-abdi,
Demi Allah, Allah akan selalu menolong orang hamba, Allah akan selalu menolongi hamba. Maka dan abdu fi auni akhi, yang mana hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi bila pian hendak banyak ditolong oleh Allah, banyak-banyak tolongi saudaranya. Tolongi setidak-tidaknya dengan doa. Dengan lisan kita mendoakan, mudah-mudahan ini rezekinya banyak, mudah-mudahan ini dapat taufik hidayah. Semakin kita banyak berikan pertolongan, maka Allah akan memberi pertolongan kita. Nah, selamat ini saudara kita ditolong. Makanya saudara ini luar biasa, ya. Nah, yang ada tahu-tahu dalam saudara kita. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah yang akan memenuhi hajatnya, Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Nah, banyak resep sudah nih. Nah, kada perlu nang hendak apa, nang penting kita sembahyang, kita taatan Allah. Bilanya rasa kita hendak supaya lakas bantuan daripada Allah, bantu kaum muslimin. Lah, bantu saudara kita. Kada kawa 2.000, 5.000, kada kawa 5.000, 10.000. Nah, bantu. Apa yang bisa kita bantu? Kada kawa dengan duit, dengan harta, dengan pikiran, dengan nasihat, dengan doa. Bila kada kawa dengan tenaga. Bila kada kawa dengan tenaga, dengan doa. Nah, bantu. Setidak-tidaknya, nah kita nggak ada kawa ke Palestina. Setidak-tidaknya apa cara membantu kita dengan mendoakan. Pina hilang wah ini. Lah, dua dohul pina rami manukan Palestina hilang. Wallahu alam kemana bebuhannya. Doakan, kita jangan sampai lupa mendoakan. Karena kita kesana kada kawa juga. Hendak tulah ke sana dicangati pemerintah juga. Satu-satunya apa dengan kita mendoakan. Nah, coba bayangkan seandainya yang terjadi di Palestina, terjadi di wadah kita, nah kayak apa kita? Hah? Kita harus membacakan ini bisa dirudal bukan Israel. Hah? Buahnya itu banget pada nanu di rumah sakit diserangnya juga. Kita doakan. Nah, siapa tahu dengan kita mendoakan mereka, lalu Allah menolongi kita dengan mengabulkan kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Ya mudah-mudahan doa. Ya Allah, kita ini sudah di akhir zaman. Lah orang ini yang anak masing-masing aja. Tetapi peduli lagi dengan umat Nabi Muhammad. Padahal cara cepat untuk mendapatkan perhatian Nabi Muhammad dengan kita menghimungi umat Nabi Muhammad, bikin senang. Nah, kalau kita tolongi. Kita ini kalau akan menolong bila orang itu pernah menolong lawan kita, bila orang itu baik lawan kita. Tentang penyakit-penyakit yang ada di hati kita ini, bila orang yang sudah menyambati kita, nah ada masalah lawan kita, ngalih benar baiknya. Ya Allah, tentang penyakit-penyakit hati itu nah. Wah, kalau kita hilangkan itu mah jadi wali semua kita nih. Wah, kalau atau kita orang yang kayak apa aja, perasaan kita tuh orang tuh baik. Nah, kita yang jahat. Kalau kita seperti itu, wali kita nih. Nah, kita belum kawan namanya itu. Dia perlahan-perlahan kita coba. Berat kita. Nah, bagi dalam rumah tangga kadang-kadang ipar pina sinis lawan kita.
lah kena namin tuha pina narangut-rangut dengan kita ngaling benar nih. Mungkin kita ada perlahan-perlahan untuk mengamalkan. Perlahan-lahan kita sedang bisa berbuat sabar, berbuat baik. Ya. Jangan nafsu itu dituruti terus. Nafsu itu diselajurakan, jangan. Dan kadang-kadang ujian naminan tuh, aku nih habis sabar dalam pian lima, mulai ulun nikah, kawin, anak pian nikah, ada suap pian tuh membantu ulun. Jangan, jangan tak ucap kata-kata nangga itu. Biarin Tuhan nang kayak apa, nang kayak apa. Tetap seorang kena kuitan juga. Ya. Selama kena mintuha baik, ada yang mintuha pulang, pina lawan kita pina umah. Ini macam-macam godaan ujiannya. Kadang hidup tuh kadang ngomong kadang ada ujian. Hendak nang damai aja, tenang aja. Buaya banyak tenang tuh. Ya. Pasti ada namanya rumah tangga yang ada nana ombaknya, kena ombaknya ganal, ombaknya halus, kena ada nang tenang. Nah bila sudah tenang tuh salah hati-hati saja ada karena ombak, ada gelombang, jangan nang tenang benar. Nah, persiapan bila ada sudah kita tenang aja nih. Nah ini saja ada dapat hendak gelombang gitu nih. Nah persiapannya apa? Ya kita siapkan dengan ilmu agama tadi itu. Nah kita amalkan apa yang kita dapat. Nah saling nasihat menasehati, saling berikan semangat. Ketika laki dalam keadaan usaha yang asalnya jaya lalu turun, beri semangat laki, jangan tambah mau. Beri semangat bagaimana Sayyidah Khadijah kepada Nabi kita Muhammad. Bila ada orang yang mengganggu, yang menyakiti Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah menyemangati. Lah. Akhirnya Nabi Muhammad bersemangat pulang. Nah, itu rumah tangga tuh. Ini kadang laki jatuh, tambah jatuh. Lah. Laki ada masalah di luar, sampai ke rumah, bertambah pulang masalahnya. Ini kebanyakannya kita. Kenapa? Ya kadang berdagangan. Lah, laki sudah dibunguli kawan di luar, sampai ke rumah, bini pulang maniwas, bunga mana ke pian tuh ada pintar lalu. Nah, saat dibunguli kawan nang itu kayak apa? Nah, kalau laki ini sudah pusang, pian pulang di rumah menambahi pusang. Kayak apa? Hendak tenang rumah tangga. Ya Allah, tenangkan laki. Lah, membawa tuh yang kita akan lewati badai ini bersama-sama yang kita yakin bisa melewati ujian ini dengan iman dan cinta kita yang nyaman gitu. Laki bersemangat. Ya Allah, ini kan di apa cuma tuh bertambah mau. Itu ya, hati-hati lah. Harus seorang perempuan, seorang istri harus bisa membaca situasi dan kondisi. Paling gak ada biar. Ben pasti mengerti sudah. Kalau nang berumah tangga lawas dia tahu dah. Laki piannya dalam keadaan kayak ini, oh lagi senang. Oh ini lagi berduit. No lagi kada berduit. Tahu tuh pian tuh. Kawal sudah menebak. Nah itu nak ambil ilmunya. Lah, saat-saat laki senang, tambah kesenangannya. Lagi kada berduit dan kayak Pak, jangan tambah mauk laki, sudah kada berduit tambah mauk pulang. Ya Allah, ya mudah-mudahan tuh. Kita ini hendak rumah tangga kita tuh sakinah, mawaddah, warahmah.
jannati baiti jannati, rumahku surgaku, lain baiti nari jangan. Rumahku nerakaku, ya nang bila adul bulik pusang adul bulik keluar pulang. Lalu 5 menit di rumah panas rumahnya aja kayak neraka bocor. Ya Allah, anak-anak di rumah panasan terus. Ya salah satunya supaya rumah tangga itu ya rumah tangga kita rumah kita supaya berkah, supaya dapat cahaya, ya dengan banyak ibadah di dalam rumah itu. Rumah itu dibanyaki beribadah, banyaki baca Quran, banyaki sembahyang, insyaallah berkah. Makanya dulu naharat itu laki becari, laki turun begawi becari, bini di rumah sembahyang duha sambil berdoa. Wah ini harat nih. Doa dari langit turun ya Pak. Ini kada laki becari, bini main TikTok. Allah. Gila dol. Laki becari, bini beweaan becetan lawan lakian lain. Ini yang barak nih. Ya mana berkah rumah tangga. Ya Allah, laki beturan becari, bini sembahyang duha. Ya Allah, apabila rezeki lakiku ada di atas langit, turunkan ya Allah. Ya Allah, minta benar nih. Bila rezekinya jauh, dekatkan ya Allah. Hati aja mainnya nih, dalam hati aja. Bila rezekinya ada di dalam bumi ya Allah, keluarkan ya Allah. Ya Allah. Bila rezekinya sedikit ya Allah, banyakkan ya Allah. Ini harap nih. Ini kada video call laki-laki lain. Ya mana berkah. Imbah tuntong bayang duha baca surah Waqiah pulang kayak apa dulu kayak itu bisa beda gitu lah. Ketika bulik pulang laki kayak apa kak, kayak apa yang kulihan lah. Ya ada pang sedikit ujian nang bini, kita syukuri rezeki daripada Allah ya. Jangan engkau tidak syukuri apa yang dari Allah. Mahimbung laki nih. Ini kada. Ketika laki kulihan sedikit, piannya kayak apa? Yang bujupang yang cuman kata-katanya menyakitkan. Udah pintar lalu piannya yang lain bercari. Hujan yang ado sudah tadi yang dapat kulihan aja, tapi ada tadi orang minta-minta kada turun aku bari 50.000 yang lain. Yang piannya yang lain. Ada pintar lalu. Di rumah belum makan yang ya pian hakon nang manokan orang nang daripada di rumah yang kada pintar lalu yang siapa tahu nang 50.000 tuh jadi 500 juta wallahu a'lam. Ya Allah, karena nang mamai di rumah tuh aslinya 500 juta kada jadi ya Allah. Ada syukur lalu bininya nih sagendulah aja tabungan akhiratnya nih. Oh, saling mendukung bilangnya untuk kebaikan, kada ada ruginya. Ujadulah nih tadi ada melihat orang minta-minta membawa anak kada purun, pada kada sebiar kada tukar susu, kujulung 50.000 jadul. Alhamdulillah pian yang mudah-mudahan 50.000 itu berkah. Nah kayak itu doanya. Ini kada dimamai dulu sepanjang malam. Akhirnya isok megawi mata habang. Turun dari rumah karena mata masih mengantuk, tabrakan, meninggal adul. Kayak babian. Nang bini nih, menyesal, kenapa aku mamai semalam? Adul masuk surga, ini sudah menyumbang 50.000 kan itu. Ya Allah, lah dulu bergaya dulu. Mungkin menganggap dulu terlalu dulu. Ya mudah-mudahan lah. Nah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira, dengan senang. Senangnya apa? Dengan kita mempersiapkan diri menyambut bulan yang penuh rahmat daripada Allah.
Jangan mau sakit hati masuk bulan Ramadan nih, ya pada kalau makan lagi siang, 11 bulan sudah puas. Ya, mikirkan makan siang, lah. Kada kau lagi kita mau unjun ke Sebangau, kau aja tenang aja, helikopter kita. Nah, sambut Ramadan dengan gembira senang. Nah, jadi bila kita senang menyambutnya, otomatis ketika masuk bulannya tuh hanya orang senang, lah orang himung masuk kayak apa biar? Wah, pasti kada menyanyiakan kesenangannya, kegembiraannya. Wah, ini masuk bulan Ramadan, lapah berdahulu sudah. Lah, mode hati ini kadang menerima pas bulan Ramadannya, puasa pertama menggaring sudah. Ya, menggetar awak. Hatinya ada gembira betul. Dari udah sanggup lagi, aku udah buka aja, sudah buka. Hanya hari pertama sudah ada sanggup. Ya Allah lah, mudah-mudahan sambut Ramadan dengan kegembiraan, kesenangan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pembebasan daripada api neraka. Sambut bulan Ramadan. Dan insya Allah kita sekali lagi malam Rabu akan datang. Amun Abdullah semalam kayak apa kita bulan puasa taruh saja julun, takuni bubuhan jemaahnya dulu ya, jangan menakuni ulun. Bawai bulan puasa juga majesnya tapi jangan ada gawian juga aku aja. Takuni buhan jemaah dulu ya, ada nakuni ulun. Hendak nongkrong semangat beribadah tuh nang gitu Pak. Luar biasa. Hendak bulan puasa ya apa? Ya cukup ya bulan puasa kan usah jen lah, biar fokus dan beribadah di rumah masing-masingnya biar. Ya Pak. Jangan nang temaruh dengan kata-kata adul gitu. Karena tadi di mobil deh, bibi jalan, kayak apa bibi kita bulan puasa ini majlis tetap jalan, adangi dulu kan kamu tusakan jalan, takutnya jemaahnya dulu kan ada gawian jadi aja, kan, nyu semangat, semua semangat beribadah nih kan, ayo biar, kan, luar biasa, api di higa ya kadang merasa panas, wah semangat, ya, luar biasa dulu lah. Dan panjang umur biar Abdullah, murah rezeki, lakas dapat jodoh. Didoakan ada maminakan lucu ya orangnya. Ini aminakan. Mudah-mudahan lakas dapat jodoh. Nah cacat jangan aminakan dulu. Allah, mudah-mudahan lah kita sambut Ramadan dengan rasa kegembiraan, kesenangan. Nah, jangan nang kesedihan nang model apa, iya sudah aja puasaan pulang kita ya. Nah, sambut dengan kegembiraan, kesenangan. Nah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan zahir dan batin, dimurahkan rezeki kita dengan rezeki nang halal nang berkah.